angkatan dari kelas 11 D1 ingin mengajak teman-teman semua untuk mengkampanyekan perihal jejak karbon, pilah sampah, efek rumah kaca, hemat energi dan air, reduce, reuse, recycle atau 3R, dan juga sampah plastik. Jejak karbon atau sering disebut carbon footprint adalah jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan atau aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu. Penyebab jejak karbon. 1. Penggunaan kendaraan. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas akan menghasilkan jejak karbon dari proses pembakaran bahan bakar tertentu. 2. Penggunaan energi listrik. Penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari, misalnya seperti TV, AC, lampu, dan lain-lain, dapat menghasilkan gas emisi yang berasal dari pembakaran bahan fosil pada pembangkit listrik. 3. Konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah, mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita. 4. Penyebaran penyakit. Jejak karbon juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Misalnya penyebab penyakit menular seperti malaria. Hal ini disebabkan oleh luasnya pergeseran wilayah tropis ke wilayah subtropis. Berbagai penyakit tropis juga akan menyebar di berbagai daerah. Adapun dampak negatif jejak karbon bagi kehidupan kita di bumi seperti 1. Rusaknya ekosistem laut, 2. Timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, 3. Perubahan produksi rantai makanan, 4. Penyebaran penyakit. Cara mengurangi jejak karbon. Kurangi mengonsumsi bahan makanan impor, mulai menggunakan makanan lokal. Bawa tas belanja sendiri ketika ingin belanja. 3. Perbanyak makanan sayur dan buah. Adapun contoh dari jejak karbon yaitu 1. Emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil untuk listrik, pemanas, dan transportasi. 2. Emisi dari kegiatan industri termasuk proses produksi bahan kimia dan lain-lain. 3. Emisi dari kendaraan bermotor, pesawat terbang, dan transportasi lainnya. 4. Emisi yang dihasilkan selama pembangunan, pemeliharaan, dan operasi bangunan. 5. Emisi dari peternakan, pertanian, dan pengelolaan limbah organik. Mari kurangi jejak karbon. Karbon rendah, alam makin indah. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mengkampanyekan tentang pilah sampah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adia Darmawan. Saya Isla. Saya Luna Isla. Saya Arjuna Bensumono. Saya Amelia. Saya Muhammad Ilham. Kalian tahu nggak sih seberapa pentingnya memilah sampah? Memilah sampah itu penting sekali ya. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh untuk pengelolaan sampah selanjutnya. Sebelum memilah sampah, kita harus mengenali jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah itu dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Apa sih pengertian dari ketiga jenis itu? Sampah organik adalah sampah yang dikategorikan bisa membusuk atau terurai dengan sendirinya. Sampah organik berasal dari sisa makanan dan kering, sayuran, kotoran hewan, dan masih banyak lainnya. Buat anorganik yang kita sebagai bahan tidak terpakai yang sebagai misalnya kotoran plastik kemasan, bekas. Yang ketiga ada sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. B3 sendiri merupakan sampah yang mengandung zat beracun. Oleh karena itu sampah jenis ini sangat berbahaya dan secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Jenis sampah B3 diantaranya cairan pembersih, kaca atau jendela, pembersih lantai, pengkilap kayu, pengharum ruangan, dan lain-lain. Ayo pilah sampahmu untuk masa depan yang lebih baik. Ayo pilah sampahmu sebelum dibuang. Ayo pilah sampah. Dari kelompok 3 ingin mengkampanyekan tentang efek rumah kaca. Pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Ilham Taruna absen 25. Saya dari Gama Putra absen 35. Saya Alhaji Maidina, absen 3. Saya Lufa Artika Agraini, absen 21. Saya Rahman, absen 20. Saya Fiona Kasana, absen 27. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi. Proses terjadinya pemanasan global berawal saat timbulnya macam-macam emisi karbon dari berbagai aktivitas manusia yang berdampak yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek
sampah manusia. Aktivitas yang menjadi penyebab pemanasan global adalah: 1. Gas karbon dioksida yang dihasilkan dari asap pabrik atau asap knalpot kendaraan. 2. Asap hasil pembakaran hutan liar. 3. Gas-gas hasil industri peternakan. 4. Industri pertanian. 5. Limbah dan tambang industri dari pabrik semen. 6. Limbah rumah tangga yang menghasilkan gas metana serta karbon dioksida. Rumah kaca memiliki banyak kerugian. Umumnya, 1. Adanya perubahan temperatur bumi yang semakin tinggi. 2. Kebakaran panen secara besar-besaran. 3. Meningkatnya glasier. 4. Meningkatkan resiko kepunahan berbagai spesies makhluk hidup. 5. Menipisnya lapisan ozon pada atmosfer. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menekan efek rumah kaca, yaitu: 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Pasalnya, asap kendaraan bermotor menimbulkan karbon dioksida yang menjadi salah satu penyebab pemanasan global. 2. Mengontrol penggunaan listrik. Kita tahu bahwa untuk peralatan listrik hanya menggunakan. 3. Pengendalian limbah. Diketahui limbah bisa mengeluarkan gas berbahaya ke udara. 4. Menjaga kelestarian alam. Tumbuhan hijau perlu dijaga karena mereka bisa menyerap gas karbon dioksida dalam proses fotosintesisnya. 5. Usaha reforestasi hutan karena pohon bisa menyerap karbon dioksida lalu memecahnya melalui fotosintesis. Dengan menanam pepohonan lebih banyak diharapkan mampu mengurangi gas rumah kaca di atmosfer. Hanya dari kita, mari kita jaga bumi kita. Kami dari kelompok 4, saya Devina Artaversa, saya Sofina Diansyah, saya Isna Zerbakusa, saya Putri Nurulillah. Saya Muhammad Rizal. Hemat energi artinya adalah menggunakan energi sesuai keperluan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Apabila energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang akan kita keluarkan dan menjadikan bumi kita ramah lingkungan. Adapun arti dari hemat air: menggunakan atau memanfaatkan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, jika kita sedang tidak membutuhkannya, jangan melakukan pemborosan air. Agar kebutuhan air bersih kita tetap terjaga, kita perlu melakukan langkah sederhana untuk menghemat air. Pertama-tama kita akan membahas mengapa hemat energi wajib kita lakukan. Di antaranya yaitu: 1. Dapat menghemat biaya. 2. Dapat mengurangi polusi udara dan adanya persediaan bahan bakar. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi diantaranya: 1. Mematikan barang elektronik saat tidak digunakan. 2. Lebih banyak berjalan kaki untuk atau menggunakan kendaraan umum jika berpergian. 3. Mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Berikut terdapat alasan mengapa kita harus menghemat air. Menurut sebuah studi dari Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), sekitar 75% bagian dari bumi tertutup air, tetapi 97%-nya merupakan air asin yang tidak bisa diminum. Berarti air tawar hanya 3%. Bisa berupa air sungai, danau, mata air, dan air tanah. Kalau ditanya mengapa kita harus menghemat air, ya harus karena jumlah air tawarnya saja sedikit, berarti yang bisa digunakan hanya sedikit. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menghemat air diantaranya: 1. Membiasakan menutup keran air jika tidak digunakan. 2. Menggunakan keran air rantor. 3. Gunakan sabun secukupnya. 4. Tidak mengabaikan jika mengetahui terdapat keran air yang bocor. Sekian dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Jessica Marani. Saya Desi Nurayu. Saya Nasruddin Agustin. Karena tidak jadi saya dari itu saya Abdul Pratama. Jangan dibuang dulu. Kenapa? Sini kita jelasin. Kalian tahu nggak sih apa itu mengelola sampah dengan 3R? 1. Reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Contoh dari penerapan langkah reduce adalah membawa botol minum atau alat makan sehingga tidak perlu menggunakan berbagai alat makan dan minum sebagai paket.
2. Reuse. Langkah atau tahap kedua adalah reuse, yang berarti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah dipakai. Dengan menggunakannya kembali, maka sampah yang timbul dari produk tersebut dapat berkurang. Salah satu cara atau langkahnya adalah penggunaan botol bekas air minum sebagai pot tanaman kecil atau penggunaan kaleng biskuit hingga snack sebagai kotak penyimpanan di rumah. Langkah lain dari reuse adalah menggunakan botol sabun mandi atau sampo dan mengisinya kembali dengan produk ulang. 3. Recycle. Tahap terakhir dari konsep 3R adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Langkah ini paling banyak dilakukan mengingat sudah banyaknya sampah yang tersebar di berbagai lokasi, seperti laut, tanah, dan udara. Mari kita gerakan peduli sampah. Kami dari kelompok 6 kelas 11C1 ingin mengkampanyekan mengenai sampah plastik. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Syawasa Rizkayani. Saya Sumber Diansyah. Saya Syifa Nanda. Saya Azhara Ayu Wulandari. Saya Selasa Wasyarani. Saya Cahyadi Pardika. Apa itu sampah plastik? Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena selain jumlahnya cenderung semakin besar. Kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam non-biodegradable dan merupakan salah satu pencemar xenobiotik. Pencemar yang tidak dikenal oleh biologis di lingkungan yang mengakibatkan senyawa pencemar terakumulasi di alam. Oke, apa sih dampak yang terjadi jika sampah plastik dibiarkan begitu saja? Dampak sampah plastik pada lingkungan. Plastik dapat menimbulkan pencemaran baik tanah, air maupun udara. Di tanah, plastik dapat menghalangi resapan air dan sinar matahari, sehingga mengurangi kesuburan tanah dan dapat menyebabkan banjir. Sampah plastik memberikan sumbangsi 90% sampah yang ada di lautan. Sampah plastik tersebut tidak dapat terurai dan berpotensi besar untuk menjadi sampah yang merusak alam dan kehidupan manusia. Ketika manusia mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung telah membantu menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Nah, upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik? Yang pertama adalah membawa kantong belanja sendiri. Membawa kantong belanja sendiri saat berbelanja atau bepergian adalah cara yang paling mudah untuk berkontribusi mengurangi sampah plastik. Yang kedua adalah membawa botol minum atau tumbler. Lebih baik menyiapkan air minum dari rumah dengan menggunakan botol minum atau tumbler. Selain bentuk dari peduli terhadap lingkungan, membawa botol minum sendiri dari rumah juga dapat menghemat uang. Yang ketiga adalah menggunakan sedotan plastik. Mulailah mengganti sedotan plastik dengan sedotan bambu atau kertas yang ramah lingkungan. Yang keempat adalah daur ulang sampah plastik. Kreasikan sampah plastik menjadi hiasan atau barang lain yang dibutuhkan di rumah. Dari keseluruhan jejak karbon dapat ditarik kesimpulan ialah dilakukannya upaya untuk secara signifikan mengurangi jejak karbon baik di tingkat individu, perusahaan maupun pemerintah. Hal ini meliputi pengurangan penggunaan energi fosil, pengadopsian sumber energi bersih, dan pengambilan tindakan berkelanjutan. Kesadaran dukungan masyarakat terhadap kebijakan serta kolaborasi global juga penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah tantangan global yang serius, dan pengurangan jejak karbon adalah langkah kunci dalam mengurangi dampaknya. Hal ini memerlukan tindakan kolaboratif dalam individu, perusahaan, dan pemerintah untuk beralih ke energi bersih, mengadopsi praktik berkelanjutan dan mendukung inisiatif yang mendukung pengurangan emisi. Dengan mengurangi jejak karbon, kita dapat berkontribusi pada upaya global untuk menjaga lingkungan dan kualitas hidup generasi mereka. Oke, anti risih, lingkungan bersih. Sekian video kampanye dari kelas 11C1. Terima kasih.